populasi dan sampel. Populasi merupakan suatu wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi bukan hanya orang, akan tetapi bisa saja berupa objek atau benda-benda alam lainnya. Misalnya, kita melakukan penelitian di sebuah sekolah, maka sekolah itu disebut dengan populasinya, sedangkan seluruh isi sekolah itu disebut dengan objek atau subjek. Jadi selanjutnya itu sampel. Sampel ini merupakan bagian dari populasi. Dengan adanya sampel akan memudahkan peneliti dalam menguji populasi tertentu. Misalnya, peneliti ingin menguji populasi yang telah diteliti. Tentu tidak dapat menguji semua populasi yang ada, mungkin karena keterbatasan waktu atau keterbatasan tenaga atau keterbatasan dana. Nah, dengan adanya sampel ini akan sangat memudahkan peneliti dalam mempelajari populasi yang ada. Sebagai peneliti harus benar-benar mengambil sampel yang bisa mewakili seluruh populasi yang ada. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Teknik sampling. Teknik sampling adalah suatu penelitian tentang pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Terdapat juga beberapa teknik sampling yang digunakannya, itu ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Sedangkan probability sampling itu sendiri adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampelnya. Dan di probability sample sendiri yang meliputi itu tentang simple random sampling, yang mana dikatakan simple itu adalah sederhana. Karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri. Yang kedua yang meliputinya adalah proportionate certified random sampling, yang mana teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata dalam secara proporsional. Selanjutnya ada disproportionate certified random sampling, yang mana teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Selanjutnya ada yang terakhir adalah cluster sampling, yang mana area sampling. Teknik ini sendiri yaitu teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti itu adalah sumber datanya yang sangat luas dan besar. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, dan kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Baik, saya Buang Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengumpulan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Nah, di sini ada teknik sampel yaitu terdiri dari 6. Yang pertama, sampel sistematis. Sampel sistematis ini adalah teknik pengumpulan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Misalnya yaitu anggota populasi terdiri dari 100 orang. Nah, dari 100 orang ini diberi nomor urut 1 sampai nomor 100. Dalam pengambilan sampel ini dapat kita urutkan dari nomor ganjil, genap, atau kelipatan dari 5. Contohnya seperti 1, 5, 10, 15, 20. Nah, yang selanjutnya yaitu sampel kuota. Sampel kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu sampai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, sampel insidental. Sampel insidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan penelitian itu dapat dikatakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. Nah, yang keempat yaitu sampel purposif. Sampel purposif itu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka sampel sumber daya tersebut adalah orang
yang ahli makan, yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau peneliti yang ingin membuat generasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampling jenuh adalah sensus. Yang terakhir yaitu yang keenam, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula berjumlah kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar. Baiklah, saya Rizka Ajira. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan cara menentukan ukuran sampel. Jadi anggota sampel ini sering juga disebut dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% ini mewakili populasi itu, atau bisa dikatakan sama dengan jumlah populasi itu sendiri. Selanjutnya, jadi kalau misalnya makin besar jumlah sampel mendekati populasi, dia akan semakin kecil nantinya peluang kesalahannya. Jika ada pertanyaan mengenai berapa banyak sih sampel yang harus dilakukan dalam penelitian ini, maka jawabannya itu sebenarnya semua ini tergantung kembali kepada tingkat kesalahan dan ketelitian yang dikehendaki oleh si pembuat penelitian ini. Jadi makin besar tingkat kesalahannya, maka makin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Nah, bisa kita lihat di tabel 51 yang merupakan pedoman untuk penentuan dalam pengambilan sampel. Jika semakin tinggi nilai presentasenya, maka dia akan berarti semakin tinggi kesalahannya dan semakin sedikit sampelnya. Contohnya kayak ini, jika ada nilai 1%, artinya semakin minim akan kesalahannya dan artinya sampelnya tuh semakin banyak. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lutfia. Terima kasih. Baik, saya Lutfiana Ramadhani akan menjelaskan mengenai contoh untuk menentukan ukuran sampel. Misalnya di sini kita ingin melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana tanggapan sekelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, misalnya sekelompok masyarakat yang ingin kita teliti ini berjumlah 1.000 orang. Maka 1.000 orang itu adalah populasi di penelitian ini. Lalu 1.000 orang itu kita kelompokkan lagi berdasarkan jenjang pendidikannya. Misalnya S1-nya itu 50 orang, sarjana mudanya itu ada 300 orang, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara menentukan ukuran sampelnya? Jadi jika kita menggunakan tabel penentuan ukuran sampel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael, yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh teman saya, maka jika populasinya itu 1.000, lalu kesalahan yang diinginkannya itu 5%, maka jumlah sampel penelitian ini adalah 258. Lalu juga tadi kan populasinya itu berserata, maka penentuan sampelnya itu juga harus berserata. Jadi sesuai jenjang pendidikannya, misalnya di SD-nya itu kita ambil sampelnya berapa, S1-nya itu kita ambil sampelnya berapa, dan seterusnya. Jadi cara ngambil sampelnya itu dihitung dulu. Misalnya SD-nya tadi kan 50 orang, berarti 50 dibagi dengan keseluruhan total populasi, yaitu 1.000, lalu dikali dengan 258. Berarti 50 dibagi 1.000 dikali 258 sama dengan hasilnya itu 12,9. Lalu jika hasilnya itu pecahan seperti tadi 12,9, maka harus dibulatkan ke atas. Kenapa dibulatkan ke atas? Karena jika dibulatkan ke bawah, ditakutkannya hasilnya itu akan kurang dari 258. Jadi 12,9 itu kita bulatkan menjadi 13. Jenjang lain juga kita hitung seperti tadi. Lalu setelah hasilnya itu ada, kita tambahkan semuanya, jadi hasilnya itu akan 259. Baik, saya Dula Hartanti akan menjelaskan mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara mengambil anggota sampel. Baik, jadi dalam penelitian kali ini terdapat dua teknik bagaimana cara mengambil anggota sampel. Yang pertama adalah teknik probability sampling, dan yang kedua adalah teknik non-probability sampling. Di mana teknik probability sampling sendiri ini yaitu teknik yang memberikan peluang yang sama terhadap anggota sampel yang lainnya. Jadi bisa dikatakan seperti random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Selanjutnya, pengambilan sampel secara acak dapat dilakukan dengan cara bilangan random, komputer, maupun undian. Random sampling ini semua orang di populasi itu harus memiliki kesempatan yang sama.
kalau satu orang dari 1000 populasi tersebut mendapatkan peluang 1/1000, maka 1000 populasi itu juga harus dapat peluang 1/1000, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih, jadi harus sama semua. Seperti itu.